Halo, perkenalkan nama saya Ryan Markus Panamuan dengan NIM 15235002. Eh, Kali ini saya akan membuat tugas project, yaitu tugas project UAS. Eh, Mata kuliahnya yaitu agama, eh, dengan saya cabang kampus Universitas BSI Pontianak. Eh, Demikian dulu perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk penjelasan materi mengenai tentang proyek UAS ini. Oke, terima kasih. Oke, kita akan eh, saya akan melanjutkan penjelasan materi proyek UAS ini, yaitu tentang eh, penjaga ciptaan Allah. Nah, materi ini berkaitan dengan di mana kita sebagai manusia ditugaskan untuk menjaga ciptaan Allah, di mana kita diciptakan di dalam dunia ini, yaitu tugas kita adalah untuk menjaga dan melestarikan alam. Nah, dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai eh, keterkaitan dan kesatuan dan dengan lingkungannya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu sisi manusia adalah bagian integral dari ciptaan Allah dan lingkungan, akan tetapi di lain sisi ia diberikan kekuasaan. Jadi manusia selain bagian dari integral dari ciptaan atau lingkungan, manusia juga diberikan kekuasaan atau wewenang untuk memerintah dan memelihara bumi. Jadi jelas di sini, sangat-sangat jelas, kita diciptakan di bumi ini adalah untuk melestarikan dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang dijalani secara seimbang. Oke, kita lanjut. Yaitu manusia dalam alam. Nah, selain tadi dijelaskan juga tentang sedikit uh, pengertian mengenai tugas kita sebagai manusia di alam semesta ini, itu untuk menjaga dan melestarikan alam yang telah diciptakan oleh Allah itu sendiri. Selanjutnya itu keterkaitan manusia dalam alam. Kesatuan manusia dengan alam terlihat jelas dari unsur materi yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia, yakni dari debu tanah. Oleh karena itu, merusak alam dalam perspektif iman Kristen, dalam pandangan iman Kristen, sama saja dengan merusak unsur utama dari diri manusia. Karena manusia ini diciptakan dari debu dan tanah. Nah, jikalau kita logikanya jikalau kita merusak alam itu sendiri, kita sudah merusak uh, unsur utama dari diri manusia itu tersendiri. Karena jelas tadi manusia diciptakan dari debu dan tanah, dan jikalau kita merusak itu semua, sama juga kita merusak unsur utama dari diri kita sendiri. Uh, Dapat disangkal bahwa keterkaitan manusia dengan alam membuat manusia bertanggung jawab penuh akan kelestarian alam dan di sekitarnya. Kejadian 2 ayat 15 mengusahakan yang dimaksudkan dalam Kejadian 2 ayat 15 ialah manusia sebagai citra Allah seharusnya memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya. Jadi dalam kitab Kejadian kita dapat lihat penjelasan citra manusia di bumi ini, yaitu
memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan lihat penjelasan mengenai tentang membangun argumen tentang kedudukan manusia dalam lingkungan alam. Alkitab menggambarkan kesatuan manusia dengan alam dalam cerita tentang penciptaan. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Kejadian ayat 2 pasal yang ke-7. Seperti ia juga membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kejadian pasal 2 ayat 19. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk manusia yaitu Adam mempunyai akar yang sama dengan kata untuk tanah, yaitu atmah. Manusia Adam dibentuk dari tanah. Atmah manusia mengusahakan tanah. Kejadian 3 ayat 23. Dan hidup dari tanah. Dan manusia kembali menjadi tanah. Dijelaskan di sini, kita diciptakan dari debu dan tanah, dan mati juga nanti akan kembali menjadi tanah. Karena pada dasarnya kita ini diciptakan oleh Allah dari unsur alam, yaitu debu dan tanah itu sendiri. Pandangan bahwa manusia ialah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk yang paling jelas terlihat dalam Mazmur 104 ayat 20 sampai yang ke-24. Pemazmur tersebut mencatat, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Dengan demikian Allah menggambarkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai tempat bersama dengan makhluk-makhluk yang lain dan dalam ciptaan. Dalam konteks ini, kita sebagai makhluk hidup atau makhluk ciptaan Allah adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna dari antara ciptaan-ciptaan yang lain. Kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia adalah salah satu puncak penciptaan Allah di dunia yang paling mulia atau yang paling berharga di mata Allah itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan materi tentang penjaga ciptaan Allah ini. Selain kita menjaga dan melestarikan alam, kita juga harus memberikan apa yang telah kita ambil dari usaha kita untuk Allah. Terima kasih.